warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Rifani Nurmawati dari SMKN Negeri 2 Purwakarta. Kali ini kita akan membahas network fundamental. Sebelum ke materi, kita akan membahas timeline yang akan dibahas di Cisco Certified Network Associate atau singkatnya dari CCNA. Nanti kita akan belajar bersama mengenai dasar-dasar jaringan komputer, switching, routing, wireless, dan security. Timeline-nya yang pertama, network fundamental, IP address dan subnetting, networking model, pengenalan dan basic Cisco, pengenalan switch, VLAN dan trunking, menghubungkan antar VLAN, remote access, VLAN trunking protocol, port security, spanning tree protocol, ether channel, static routing, dynamic routing EIGRP, dynamic routing OSPF, dynamic routing BGP, dan yang terakhir access control list. Nah, di materi pertama ada pengenalan jaringan komputer. Sebelumnya, kita akan mengenal dulu bagaimana cara jaringan komputer itu bekerja, atau mencari tahu terlebih dahulu definisi jaringan komputer itu. Jadi, definisinya atau pengertiannya itu, jaringan komputer adalah suatu sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer agar dapat saling bertukar data dan informasi. Tujuan utama dari jaringan komputer adalah memungkinkan komunikasi, efisien, serta kolaborasi antar perangkat dengan lebih cepat dan efektif. Nah, di dunia digital yang sekarang serba canggih itu, pasti penting untuk kita mengetahui bagaimana cara device-device atau perangkat-perangkat itu bisa saling terhubung. Pengertian dari jaringan komputer adalah dua komputer atau lebih yang bisa saling bertukar data dan bertukar informasi. Yang pertama itu adalah implementasi bagaimana komputer itu bisa bertukar data, bertukar koneksi, dan bertukar informasi. Sehingga informasi dari komputer A ke komputer B itu bisa saling terhubung. Cara untuk dua komputer itu terhubung yaitu, jadi di sini ada dua mekanisme. Yang pertama ada wired atau kabel. Kabel yang biasa digunakan yaitu ada kabel UTP, di mana kabel UTP ini sering menggunakan jenis media transmisinya adalah kabelan atau local area network. Lalu di sini ada RJ45 untuk menghubungkan antara kabel dengan jaringan komputer. Nah, di sini kita mengenal wired yaitu pengkabelan. Jadi, jaringan komputer itu bisa dihubungkan dengan yang pertama itu wired atau kabel dengan berjeniskan kabel UTP atau biasa disebut kabelan. Selain memakai wired, bisa juga pakai yang namanya wireless atau media nirkabel atau tanpa kabel. Kita bisa memanfaatkan WiFi ataupun jaringan internet lainnya yang bisa menghubungkan data atau wireless tadi. Jika kedua komputer tersebut saling terkoneksi dengan internet atau wireless, maka dua komputer tersebut bisa disebut juga dengan jaringan komputer. Dan di sini ada contoh jaringan komputer atau topologi yang nanti ke depannya akan kita pelajari. Nah, teman-teman bisa lihat yang dimaksud dengan port yang dihubungkan oleh RJ45 ini adalah kabel port Ethernet. Nah, jadi biasanya kita menghubungkan kabelan yang sudah dikrimping itu, nanti dia akan terhubung ke portnya juga, yaitu sering disebut juga port Ethernet. Nah, itu ada di laptop, ada di komputer juga. Kalau misalkan gak ada di PC, gak ada di laptop, teman-teman bisa menggunakan kabel adaptor atau USB-nya. Nah, ini bukan hanya di laptop dan di PC saja,
Tapi nanti kita akan belajar tentang switch, router, dan adapun itu yang berhubungan dengan jaringan komputer. Jadi, itu semua menggunakan kabelan. Ada beberapa situasi menggunakan kabelan, ada juga situasi lain yang mungkin bisa aja kabelnya itu misal fiber optik atau yang lainnya. Dan di sini kita menggunakan kabelan karena hanya mencangkup area lokal. Beda halnya jika jangkauannya luas dan di luar seperti WAN dan MAN. Itu bukan menggunakan kabelan lagi. Nah, jadi di sini fungsi kabelan itu selain menghubungkan ke PC atau komputer, bisa juga menghubungkan ke switch dan router. Lalu, kita akan mengimplementasikan sebuah jaringan sederhana di Cisco Packet Tracer. Tapi sebelumnya, kalau kita akan konfigurasi atau meremote Cisco, switch, ataupun router, secara real device atau secara fisik, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita harus menyiapkan kabel konsol, switch, atau router, dan juga laptop atau PC untuk kita meremote real device tersebut. Ini gambaran jika kita ingin menghubungkan antara kabel konsol dengan switch dan juga PC. Jadi, di sini terdapat port konsol ya teman-teman. Ketahui, port konsol ini akan dihubungkan ke dalam RJ45 yang ada pada kabel LAN atau kabel UTP. Lalu, setelah itu dari USB-nya, itu bisa dihubungkan ke PC ataupun ke laptop. Nah, selanjutnya kita akan mendownload atau menginstal Cisco Packet Tracer. Perhatikan ya video berikut ini. Kita akan mendownload Cisco Packet Tracer. Kita search Cisco Packet Tracer. Klik ini. Scroll ke bawah, pilih yang Getting. Nah, lalu kita pencet resume. Scroll ke bawah. Klik ini. Scroll lagi ke bawah. Nah, di sini kalian bisa memilih. Nah, aku pilih Windows ya, teman-teman. Nah, setelah diklik, kalian bisa tunggu sampai ke download ya, teman-teman. Nah, ini dia Cisco Packet Tracer-nya. Nah, fungsi Cisco Packet Tracer itu selain untuk simulasi, bisa juga kita membuat topologi di sini ya. Di sini ada PC, ada router, switch, dan lain-lain. Nah, kita coba bikin topologi sederhana di Cisco ini. Sini ada router, lalu switch, dan PC. Nah, untuk menghubungkannya kita pakai kabel. Di sini banyak ya kabelnya, ada USB dan lain-lain. Di sini kita pakai yang ini, yang otomatis connect ke komponennya dari PC 0 ke switch, lalu dari switch ke router. Nah, lalu di sini ada yang namanya logical dan physical. Nah, perbedaannya itu kalau logical kan seperti ini ya, yang
routernya berbentuk bulat, switch kotak, dan PC seperti ini. Kemudian kabel-kabelnya juga seperti ini. Nah, jika di physical itu hampir sama dengan real device-nya ya teman-teman. Nah, contohnya di sini ada home city. Nah, di sini ada kayak ruangan gitu. Nah, ini dia seperti real device-nya ya teman-teman, kayak beneran nyatanya gitu. Ini fisik aslinya. Ini router dan ini switch. Kemudian kita coba. Nah, ini dia kabel-kabelnya ya. Tadi kan kalau di logikal kabelnya itu seperti ini, kayak garis-garis gitu. Nah, kalau di physical itu gambarnya tuh hampir mirip dengan yang aslinya gitu. Nah, kita akan coba keluarin PC. Nah, ini seperti aslinya ya teman-teman. PC itu seperti ini. Kemudian jika kita akan coba keluarin laptop ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini beneran sama dengan gambar aslinya ya teman-teman. Tapi di sini kita tidak akan praktek fisikal dulu. Kita akan lebih fokus di logikal. Supaya kita paham bagaimana logisnya atau cara bekerjanya router dan switch. Lalu bagaimana sih cara konfigurasi di simulasi ini? Nah, contohnya di sini ada router. Lalu di sini ada dua mode, yaitu config dan CLI. Nah, nanti kita akan fokuskan di mode CLI ini. Kita tidak akan memakai metode config ini karena walaupun di simulasi atau di Cisco ini ada config, tetapi di real device-nya itu tidak ada ya teman-teman. Sekarang kita akan coba mengimplementasikan secara langsung simulasi yang ada di Cisco Packet Tracer. Nah, di sini kita akan membuat topologi jaringan sederhana, yaitu terdiri dari switch dan dua PC. Di sini kita hubungkan dengan kabel yang ini. Sekarang kita akan mencoba jaringan sederhana bagaimana dua PC ini bisa saling ping atau saling berkomunikasi satu sama lain. Agar bisa saling terhubung antara PC 1 dan PC 2, itu harus ada yang namanya IP address atau alamat identitas. Nah, di sini contohnya PC 1 memiliki IP address 192.168.1.1. Lalu PC 2 192.168.1.2. Langsung saja kita masukkan IP-nya mulai dari PC 1. Klik desktop, lalu ke IP configuration, lalu masukkan IP-nya.
dan juga masukkan subnet masknya. Lalu masukkan juga IP ke PC 2. Nah, kalau sudah konfigurasi, kita akan coba mengirimkan pesan dari PC 1 ke PC 2. Dan kalau udah successful seperti ini, tandanya sudah berhasil terhubung. Dan selain mengirimkan pesan, kita juga bisa saling ping. Kita masuk ke PC 1, lalu ke command prompt, lalu ketikkan ping 192.168.1.2. Nah, ini PC 1 kita ping ke alamat IP dari PC 2. Nah, ini hasilnya reply seperti ini. Jika sudah seperti ini, tandanya berhasil terhubung. Jika kita ketikkan IP yang salah, ini otomatis gagal ya. Nah, seperti ini. Ini perbedaan yang terkoneksi dan yang tidak. Kita juga coba dari PC 2, konekkan ke PC 1, yaitu ping 192.168.1.1. Nah, sekarang kita sudah berhasil menghubungkan PC 1 ke PC 2. Lalu kita akan membahas TCP/IP model atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Nah, lalu apa sih TCP/IP model itu? Sebetulnya fungsinya itu sama saja seperti model OSI, hanya saja TCP/IP ini merupakan seperti update time atau upgrade dari OSI model. Nah, di sini TCP/IP model juga dikenal sebagai protokol internet. Nah, sebelumnya kita sudah membahas IP address. IP address itu kepanjangannya Internet Protocol. IP address itu salah satu struktur atau layer yang ada di TCP/IP ini. Merupakan dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibanding OSI model dengan hanya 4 lapisan. Tapi paling banyak dipakai itu adalah TCP/IP 5 layer atau 5 lapisan ya teman-teman. Model ini dibuat oleh US Department of Defense atau DoD. Model ini menghubungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Lalu kita akan bahas cara kerja jaringan TCP/IP. 1. Memecah menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain, yang disebut layer. Kedua, paket dikirimkan melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Ketiga, paket berhasil dikirim ke tujuan. Jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layar TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Nah, bisa kita lihat ini ada pengirim dan penerima. Jadi, paket data ini sebelum diterima menjadi sebuah paket data yang utuh oleh penerima, dia akan melalui beberapa tahapan dari proses networking model ini. Yang pertama adalah tadi, dia akan dikirim melalui router. Setelah dari router,
dia dikirim ke penerima. Dan sebelum diterima pun ada beberapa tahapan seperti memfilter. Nah, di sini ada perbedaan layer dari OSI, TCP/IP 4 layer dan TCP/IP 5 layer. Di sini yang sering digunakan itu yang TCP/IP 5 layer. Di sini perbandingannya, kalau di OSI ada 7 layer yaitu dimulai dari physical, data link, network, transportation, presentation, dan application. Tapi kalau di TCP/IP itu application, presentation, session itu diringkas menjadi satu layer yaitu application. Transport tetap menjadi transport, dan jika di TCP/IP 4 layer, network itu menjadi internet, lalu data link dan physical menjadi satu layer, yaitu link. Jika TCP/IP 5 layer, itu network tetap menjadi network, dan data link tetap menjadi data link, physical pun tetap menjadi physical. Jadi, itulah TCP/IP dan OSI. Dari fungsi, manfaat, dan lainnya itu sama saja. Yang membedakan hanya jumlah layernya saja. TCP/IP ini ringkasan dari OSI ya teman-teman. Sekarang, kita akan membahas mengenai TCP/IP yang layer transport. Transport ini gunanya untuk apa sih? 1. Transport layer atau lapisan layer. Mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antara aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utama TCP dan UDP. Nah, kalau kita lihat ini ada HTTP. Ketika kita akan mengakses sebuah URL atau sebuah link, dia akan masuk ke setelah aplikasi ke transport layer, di mana transport layer ini akan menentukan dia itu akan masuk protokol TCP atau UDP. Perbedaannya itu adalah kalau TCP, Transmission Control Protocol, TCP menggunakan koneksi. Data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet, dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Lalu, adapun UDP. UDP, User Datagram Protocol. Tidak berbasis koneksi, tidak tanda pengenal atau nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengiriman, dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Nah, ini tuh perbedaannya. Nah, ini perbedaan TCP dengan UDP ya, teman-teman. Bahwa di sini TCP menggunakan koneksi, sedangkan UDP tidak berbasis koneksi. Lalu, data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet, dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Kalau di UDP, tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Nah, kalau di TCP itu negatifnya terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Nah, kalau di UDP itu mengirimkan datanya jauh lebih cepat ketimbang TCP ya teman-teman. Lalu, TCP/IP model lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan OSI model. Dengan fungsi utama
menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet, mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI, menyadarkan akan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti.